Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kita adalah orang-orang yang antusias. Amin. Orang-orang yang luar biasa. Yang pagi hari ini bisa datang bersama-sama di tempat ibadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya yakin dan percaya kita sudah menyiapkan diri kita untuk bisa datang di tempat ini untuk mengalami berkat Tuhan. Saudara mau diberkati Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Bisa tampilkan slide? Pada hari ini kita mau berbicara tentang pola pikir yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara masalah pola pikir ya, kita tentu kaitannya dengan pikiran kita ya. Bangun pagi ya, tentu kita sudah mulai berpikir ya. Bangun jam berapa? Jam 5. Terus kemudian pikirannya langsung memikirkan hal apa? Ya. Jam 5, jam 6, jam 7, jam 8 kita ibadah. Berarti dalam rentang waktu 3 jam, kira-kira Bapak Ibu Saudara, apa saja yang sudah Bapak Ibu Saudara pikirkan? Hari ini saya sudah bangun pagi hari, saya mau memuji Tuhan dulu ya, mau mengucap syukur kepada Tuhan. Itu melalui pikiran kita. Betul? Kita berpikir, saya mau bangun pagi ya. Terus saya mau siap-siap ke gereja. Itu semua harus dipikirkan. Saya mau mandi. Betul ya? Saya mau datang beribadah. Saya mau mendengarkan firman. Saya mau memuji Tuhan. Semua itu tidak terlepas dari pikiran kita. Amin. Jadi kita adalah pribadi-pribadi yang terus berpikir. Ada yang sudah tidak berpikir lagi pada hari ini? Halo? Bisa lambaikan tangan yang sudah tidak berpikir lagi. Haleluya. Semua pasti berpikir ya. Ini sekarang aja Bapak Ibu Saudara menatap wajah saya, menatap saya, ini dia mau berbicara apa? Itu pikiran, betul? Jadi semua apa yang kita pikirkan bisa negatif juga, bisa positif. Tapi saya yakin dan percaya kita mau berpikir sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Nah, saudara, kita mau baca firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Matius pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-19 ya. Matius pasal yang ke-15 ayat 19. Bisa baca di depan? Nah, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, katanya dari dalam hati timbul semua pikiran jahat, ya. Baik pembunuhan, itu ada pembunuhan berencana, betul? Ada yang bilang, oh itu nggak direncanakan, sekarang lagi viral, ya. Itu semua karena pikiran, direncanakan gitu ya. Nah, saudara mau makan juga harus direncanakan, betul? Tapi di sini baik apa yang kita pikirkan, entah itu baik atau tidak baik, itu semua bersumber dari pikiran ya. Dari dalam hati terus kemudian muncul pembunuhan. Nah, ini ada kaitannya juga kalau hal-hal yang lagi viral gini kan, kita dengar katanya lagi tindakan yang jahat, kemudian terjadi pembunuhan ya. Karena apa? Karena terjadinya ada perzinahan, ada percabulan ya. Kemudian hal-hal lain yang merupakan dalam kategori hal yang jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari bangun pagi sampai jam ini aja, kira-kira berapa banyak yang Bapak Ibu Saudara pikirkan, yang sudah dipikirkan? Bisa menghitung? Nggak bisa dihitung, berarti ada banyak ya. Tapi saya pikir pikiran yang Bapak Ibu Saudara adalah pikiran yang baik. Amin. Nah, Saudara, seorang psikolog ya, pernah berkata bahwa dalam sehari setiap orang rata-rata katanya ya memikirkan 10.000 hal itu dalam sehari aja. Wow, sesuatu yang luar biasa, betul? Sehari aja dia bisa memikirkan 10.000 hal. Nah, bagaimana kalau dalam setahun? Kalau kita kalikan dengan 365 hari ya, itu dalam setahun ya. Berapa banyak yang dipikirkan oleh manusia dalam setahun? Ini udah ada catatannya. Itu ada 3.650.000 hal yang dipikirkan oleh setiap manusia dalam 1 tahun.
setiap manusia termasuk kita yang ada di dalam ruangan ini, betul? Berarti kita bisa memikirkan banyak hal. Namun yang jadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, dari sekian banyak yang selalu kita pikirkan, ya, berapa banyak pikiran yang berkenan kepada Tuhan yang kita pikirkan? Nah ini yang menjadi masalahnya kan. Jadi berapa banyak masalah yang atau berapa banyak hal yang kita pikirkan di dalam kehidupan kita, ya. Jadi kalau tidak, berarti kita sepakat bersama ya bahwa kita semua adalah makhluk yang terus berpikir, betul? Dan tidak ada orang yang tidak berpikir kecuali kalau dia sudah game over, betul ya? Jadi kalau kita pernah nggak mendengar itu? Oh yang dia nggak ada pikiran, itu salah betul. Pernah dengar orang, wah ketika dia melakukan sesuatu dia nggak ada pikiran. Terkadang dia berpikir, tidak berpikir mungkin kan. Tapi sebenarnya mau dia melakukan kesalahan atau tidak, semua hasil dari pikiran. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita berbicara masalah pola pikir, ada contoh Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab. Ini jadi kisah yang bisa jadi contoh yang sangat menarik bagi kita untuk kita pelajari dan bisa kita perhatikan di situ. Itu tentang apa? Kisah 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan Bapak Ibu Saudara. Ya, contoh tersebut ialah kisah 12 orang pemimpin dari setiap suku di Israel pada waktu itu, bahwa setiap orang dari sukunya mereka diutus oleh Musa untuk pergi ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, ya. Akhirnya kedua belas suku itu mereka pergi, mereka bersama-sama pergi ke tempat yang disampaikan oleh Musa untuk mereka kunjungi, ya, karena ini adalah pesan Tuhan lewat Musa. Kemudian mereka pergi nih, saya kira ini kisah ini udah bukan sesuatu yang asing ya. Mereka pergi 12 orang, 12 pemimpin dari suku-suku yang ada di Israel pada waktu itu. Pada waktu mereka sudah kunjungin, si pemimpinnya kan bilang, pokoknya kalau sudah sampai di tempat, perhatikan kondisinya, keadaannya. Karena maksudnya tujuannya mereka mau pergi ke sana dan mereka mau mengambil tempatnya itu sebagai milik pusaka yang mereka berpikir bahwa itu adalah janji Tuhan untuk mereka tempati. Nah, dan perhatikan katanya kan, ada apa di sana? Dan kalau ada buah-buahan, ambil buah-buahan dan bawa, tunjukkan. Nah terus kemudian pulanglah ini ke-12 pemimpin ini, ke-12 orang ini. Namun Bapak Ibu Saudara, sesuatu hal yang sesuatu hal yang bisa dikatakan sesuatu hal yang mempengaruhi kehidupan 12 orang ini adalah pola pikir mereka, ya. Karena dari 12 orang ini mereka mendapatkan pesan yang sama dari orang yang sama, mereka pergi bersama-sama, tetapi ketika mereka pulang, mereka terbagi dua, ya. Mereka terbagi atas dua kubu lagi, ya. Jadi 10 orang datang membawa berita, ya. Memang mereka katakan, oh di sana memang tanahnya subur, tanahnya makmur. Ya, tumbuh-tumbuhannya memang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Buah-buahan di sana mantap pokoknya gitu ya. Kemudian mereka bilang juga, cuma orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang yang besar, orang yang besar-besar katanya perawakannya. Orang-orang raksasa. Jadi yang 10 orang ini bilang itu, waduh kita tidak akan bisa menang kalau ke sana. Pasti kita akan kalah. Ya, akhirnya mereka mau memprovokasi, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-13 dan ke-14, Bapak Ibu Saudara akan temukan di sana, ya. Di mana hanya ada 2 orang yang datang, yang mempertahankan dan melihat bahwa mereka pasti menang, walaupun mereka punya musuh yang besar-besar. Siapa dia? Dia adalah Yosua dan Kaleb. Karena apa? Dia memiliki pikiran yang positif, sementara yang ke-10 ini memiliki pikiran yang
negatif. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini kedua orang ini bilang enggak. Kita pasti menang. Ya, kemenangan sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi ketika yang ke-10 ini lihat orang-orang besar dan mereka melihat diri mereka kecil-kecil, akhirnya mereka jadi ciut nyalinya. Iya kan? Tetapi yang kedua ini ketika mereka melihat orang-orang di sana itu orang-orang yang besar perawakannya, tapi mereka melihat diri mereka sebagai pribadi yang punya Allah yang luar biasa, ya kan? Jadi ketika mereka melihat musuhnya, mereka lihat siapa andalan mereka. Dia adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa yang sanggup, ya, untuk mengalahkan mereka. Jadi ini pikiran, ya, pengaruh pikiran positif, ya. Kalau kita juga berpikir misalnya mau melakukan sesuatu, musuh kita terus bilang, kita nggak bisa. Itu kita udah kalah duluan. Kita lihat tantangan, ya. Kita lihat tantangan sebagai sesuatu yang akan membawa kita kepada kesuksesan, bukan di dalam kegagalan. Ya, karena kita percaya bahwa kita disertai Tuhan. Amin. Jadi kita harus berpikir positif bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita untuk menolong kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada tahun ini tentu di tahun 2022 kita merindukan agar supaya kita menjadi pribadi yang bermakna. Betul ya? Saudara mau menjadi pribadi yang bermakna? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau menjadi pribadi-pribadi yang bermakna. Makanya firman Tuhan disampaikan kepada kita setiap minggu, ya. Dan setiap hari ada firman yang disampaikan, renungan yang disampaikan agar supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bermakna. Namun yang menjadi pertanyaan saya pagi hari ini, bagaimana dengan perkataan kita, ya? Bagaimana dengan perbuatan kita? Bagaimana dengan pikiran kita? Apakah semua perkataan, baik perbuatan, baik pikiran kita merupakan hal-hal yang bermakna? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita merindukan hal-hal yang bermakna di dalam kehidupan kita, kita harus memahami tujuannya, Bapak Ibu Saudara. Kita memiliki hidup yang bermakna. Memang harus dimulai, Bapak Ibu Saudara, dari kehidupan yang melekat kepada Tuhan. Amin. Saudara mau melekat kepada Tuhan? Kalau kita ingin melihat hidup kita menjadi hidup yang bermakna, maka kita harus hidup melekat kepada Tuhan. Ibarat seperti pohon, ya, kita adalah carang-carangnya, ya, dikatakan dalam kitab Yohanes, ingat ya, kita adalah carang-carangnya yang harus melekat kepada batang pohon itu, ya. Dia adalah kebenaran itu, ya. Dan jadi kita harus melekat pada kebenaran. Kita harus melekat kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, ya. Sehingga kita boleh memiliki terus, akan membangkitkan kerinduan di dalam hati kita dan rindu untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita melekat pada Tuhan, itu selalu membuat kita itu haus dan lapar akan kebenaran firman. Amin. Saudara mau melekat pada Tuhan? Kalau kita mau melekat, tunjukkan dengan rasa haus dan rasa lapar akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga Bapak Ibu Saudara, ya, melalui kehidupan kita yang melekat, maka kita akan melihat dan mengalami akan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Pastikan di dalam kehidupan kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Amin. Saudara mau mengalami hal yang ajaib? Melekat kepada Tuhan, kita akan lihat bagaimana kehidupan pribadi kita, bagaimana kehidupan keluarga kita, bagaimana kehidupan pekerjaan kita, usaha kita, apapun yang kita lakukan dan kerjakan, kita melihat perkara-perkara yang luar biasa itu terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kita akan melihat hal-hal yang dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kita kalau kita melekat kepada Tuhan. Oleh karena itu mari pola pikir kita itu harus mengalami perubahan, Bapak Ibu Saudara. Pola pikir yang terus kita lakukan adalah pola pikir yang dikehendaki oleh Tuhan, ya. Jadi kita akan melihat bagaimana pola pikir yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, karena orang yang mau mendapatkan janji Tuhan, mau mengalami janji Tuhan di dalam kehidupannya, dia harus memiliki pola pikir yang benar, ya. Ada banyak orang yang ingin mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupannya, tetapi
dia tidak memiliki pola pikir yang benar. Dia hanya memiliki pola pikir yang salah, ya. Sehingga banyak orang mungkin ya mereka berkata, "Ya, saya tidak mengalami secara leluasa berkat Tuhan, ya. Secara luas berkat Tuhan di dalam kehidupan saya." Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa terjadi seperti itu? Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Jikalau kita memiliki pola pikir yang salah, Bapak Ibu Saudara, ya, sebenarnya kita bisa mengetahui pola pikir kita ini benar apa salah. Jadi kita perhatikan kehidupan kita, ya. Apabila kita menjadi orang-orang yang mudah tersinggung karena perkataan orang lain, karena perilaku orang lain terhadap kita, sehingga mengakibatkan kita mudah marah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus introspeksi diri kita. Karena kalau hal itu terjadi, itu akan mengakibatkan kehidupan kita, akan menjadikan kehidupan kita menjadi seorang pemarah. Kalau kita sudah menjadi seorang pemarah, Bapak Ibu Saudara, ini akan mendatangkan kerugian bagi kita sendiri, bagi diri kita sendiri. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena di mana hidup tidak memiliki damai, sejahtera, sukacita, dan bahkan berkat Tuhan. Kalau seorang hidupnya menjadi pemarah, coba aja perhatikan. Kira-kira seorang pemarah itu ada senyum nggak kira-kira ya? Selalu. Nah, jadi hati-hati perhatikan Bapak Ibu Saudara ya, di sebelah kiri dan kanan. Ini ada senyum nggak ya? Atau memang beku terus? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang memiliki pola pikir yang positif. Jangan sampai orang hanya karena perkataan seorang kita mudah tersinggung, ya, mudah tersinggung. Ada Bapak Ibu Saudara jemaat hanya gara-gara nggak disalamin sama pelayan, ya, ada penyambut tamu nggak nyalamin gitu ya, bisa marah Bapak Ibu Saudara. Pikirannya dia mulai berpikir, nah ini kayaknya dia nggak suka sama saya kalau saya ke gereja ini. Nah ini Bapak Ibu Saudara, pikiran yang negatif muncul. Itu pikiran yang salah. Kalau dia udah mulai berpikir yang salah seperti itu, wah dia akan mulai marah. Marahnya seperti apa? Ya, akibatnya apa? Ah udahlah, ini nggak peduli dengan saya, udahlah saya nggak usah ke gereja, atau sekali-sekali aja ke gereja. Nah, kita tidak boleh mudah marah, amin. Kita harus mudah mengampuni. Mungkin bisa aja, ya, walaupun orang marah sama kita, ya, menyinggung kita atau perilaku mereka menunjukkan tidak suka dengan kita, tetap kita mau mengampuni mereka, amin. Nah, karena Bapak Ibu Saudara jangan kita khawatir ya di dalam kehidupan kita. Nah, karena kalau kita juga dikuasai dengan kekhawatiran dan ketakutan, maka akan mempunyai hidup dengan ketakutan yang kuat. Kalau kita selalu khawatir biasanya apa? Berkaitan dengan sesuatu yang belum terjadi, betul? Sesuatu hal-hal yang akan datang. Khawatir akan masa depannya, bagaimana anak-anaknya nanti gitu ya. Bagaimana jodoh anak-anaknya, bagaimana pendidikan anak-anaknya. Terkadang membuat mereka khawatir, dan bahkan tidak hanya sekedar menjadi khawatir, akhirnya menyebabkan mereka takut untuk melakukan sesuatu, untuk melangkah dalam hidup mereka. Dan kalau Bapak Ibu Saudara, hal ini terjadi kepada orang-orang ini, maka orang-orang seperti ini mereka tidak akan mengalami perkembangan di dalam kehidupannya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita adalah orang-orang yang mau mengalami perkembangan dalam kehidupan kita, amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, mari ya, jangan sampai kita memiliki pola pikir yang salah. Karena Bapak Ibu Saudara, pola pikir yang salah ini hanya menyebabkan ya kita tidak bisa menembus tembok ya. Karena ini pola pikir yang salah ini merupakan sebuah tembok yang tidak dapat menembus berkat Tuhan, ya. Nah, saya yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang terus melihat keajaiban, kedahsyatan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar, kita mau meneladani hidup ya orang-orang yang betul-betul menunjukkan mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Ya, seperti contoh Bapak Ibu Saudara ya, Samuel ya pernah mendapatkan perintah daripada Tuhan.
agar supaya dia harus dia diutus oleh Tuhan untuk mengurapi ya seorang anak dari anak Isai katanya. Ini anak Isai ini Bapak Isai ini saya ambil dari internet nih. Agak lucu ini gambar-gambarnya ya. Bapak Ibu Isai itu mempunyai 8 anak laki-laki. Ya, itu Elia, Abinadab, Simea, Nathanael, Radai, Ozem, Nathan. Jadi ketika setiap orang ini datang katanya yang mau diurapi, dia lihat perawakan-perawakan mereka seperti apa. Wah, perawakan yang bagus, perawakan yang kekar ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, si Samuel, untung Bapak Ibu Saudara ya, dia memiliki kedekatan dengan Tuhan ya. Sehingga dia tidak salah melakukan mengambil sebuah keputusan untuk mengurapi seorang yang akhirnya menjadi raja atas Israel yang namanya Daud. Dia perawakannya enggak, tapi Tuhan bilang dia adalah orang yang harus diurapi ya. Dia adalah Daud. Oleh karena itu kita lihat, kita harus meneladani Daud Bapak Ibu Saudara ya. Daud itu seperti apa sih orangnya? Daud adalah hidup ditekan ya. Saat hidup ditekan dengan berbagai permasalahan yang mengganggu hidup dan pikirannya, dia tetap mencari Tuhan. Saudara mengalami tekanan dalam kehidupan saudara? Mengalami tekanan di keluarga, mengalami tekanan di tempat kerja, usaha gitu ya. Apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi tekanan itu? Kita lihat ya, bagaimana Daud, dikatakan bahwa Daud mendekat pada Tuhan untuk menjadikan Tuhan sebagai penolong dan penghibur baginya. Saudara menjadikan Tuhan sebagai penolong? Ketika kita mengalami tekanan dalam kehidupan kita, tekanan dari luar, tekanan dari dalam ya, dari dalam keluarga sendiri, dari luar baik dari pekerjaan, dalam usaha kita, kita mengalami berbagai macam tekanan ya, berbagai masalah yang menekan jiwa kita. Dikatakan Daud memilih untuk menjadikan Tuhan. Saudara mau menjadikan Tuhan sebagai penolong? Dalam segala aspek hidup kita, kita mau jadikan Tuhan sebagai penolong. Oleh karena itu dia katakan dalam Mazmur 94 ayat 19, dia katakan Bapak Ibu Saudara, di sini dia katakan begini. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Saudara mengalami? Atau, waduh, kayaknya saya nggak kuat. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mulai berpikir, aduh saya tidak kuat. Ingat, Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Karena dia apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan bukan berarti mereka bebas dari masalah, tidak ada masalah. Pasti mereka tetap ada masalah ya. Selama kita hidup dalam dunia ini, kita hidup di atas masalah. Namun walaupun masalah kita banyak, kita punya Tuhan yang menyertai kita, yang akan menolong dan menghibur kita. Sehingga penghiburan Allah itu selalu menyenangkan hati kita. Amin. Oleh karena itu kita harus tetap ya. Dikatakan di dalam firman Daud juga, Daud tidak mau tertekan dengan pola pikir yang salah. Ya, kalau kita berpikir, waduh, ini pergumulanku terlalu berat, udahlah, saya menyerah aja. Tapi tidak seperti Daud. Mazmur 42 ayat 7 dia katakan, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar, dari gunung Misar, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita melihat ini ketika pemazmur ya berkata bahwa ketika ia teringat kepada kesulitan karena dia berada di dalam tekanan jiwanya Bapak Ibu Saudara ya, dia teringat akan Tuhan. Ya, dia katakan jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat kalau kita baca di dalam kitab Mazmur pasal 42 ini adalah Mazmur nyanyian ya, nyanyian pengajaran dari Bani Korah. Jadi dia menyatakan bahwa
dia tertekan, tapi dia mengingat, ya. Dia mengingat, teringat kepadamu dari tanah Sungai Yordan dan pegunungan Hermon. Apa yang dia ingat? Apa yang terjadi pada waktu-waktu yang lalu? Yang terjadi adalah penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan perjalanannya. Di dalam kehidupan kita juga coba kita mengingat hal-hal apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita di masa yang lalu, dan kita lihat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Kalau masa yang lalu Tuhan sudah menolong, pasti sekarang juga Dia masih menolong kita. Amin. Oleh karena itu, mari kita memiliki pola pikir yang positif, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan Bapak Ibu Saudara kita hanya rajin membaca firman Tuhan, ya, dan memikirkan. Paulus berkata dalam kitab Filipi 4 ayat 8, rajin membaca firman Tuhan itu baik, Bapak Ibu Saudara, ya. Memikirkan firman Tuhan itu setiap hari itu sangat baik. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, jangan kita hanya sampai kepada membaca dan memikirkan, tetapi kita harus menjadi pelaku firman. Amin. Mau menjadi pelaku firman? Firman Tuhan dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang menarik, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Paulus berkata, pikirkanlah semuanya itu. Namun jangan sampai juga hanya sekedar baca dan pikir, ya itu baik, saya mau buka usaha, oh itu baik, tapi nggak pernah melakukannya. Terkadang firman Tuhan ini kan disebutkan, firman Tuhan ini seperti pedang yang bermata dua, satu sisi ke sana, satu sisi ke sini. Jadi ketika saya menyampaikan khotbah ini khotbah bukan hanya untuk sekedar jemaat, tapi khotbah ini juga untuk pribadi saya. Nah, jadi misalnya seperti saya pernah berpikir mau buka usaha, dari dulu hanya berpikir sampai sekarang nggak bertindak, ya nggak jadi usahanya, betul? Kalau kita mau melakukan apa yang kita pikir, kita jalankan apa yang kita pikirkan itu, kita lakukan, amin. Jadi kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, jangan hanya sekedar baca firman, rajin gitu ya. Dipikirkan doang, tapi bagaimana kita memiliki pola pikir yang berkenan kepada Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan singkat, pertama kita hidup serupa Kristus, bukan serupa dunia. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, ya. Karena ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia datang untuk mengubah kehidupan umat manusia di dunia ini. Amin. Nah, jadi di dalam kehidupan kita juga Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu tentang maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia mau agar supaya kita hidup serupa Kristus. Jadi ketika gereja, ya, dalam menjalankan amanat agung dan mewartakan kabar baik, Saudara, memang Yesus memerintahkan kepada kita sebagai orang percaya untuk apa? Pergi, ini amanat agung, pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara dikatakan bahwa kita juga adalah garam dan terang dunia. Maksudnya apa? Kita harus menjadi agen-agen perubahan. Amin. Kita harus menjadi utusan-utusan yang dapat mengubah kehidupan seseorang yang memiliki pola pikir yang salah, supaya mereka dapat memiliki pola pikir yang benar. Kehidupan kita adalah kehidupan yang luar biasa yang mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Saudara percaya bahwa hidup saudara mau dipakai oleh Tuhan? Hidup kita dinanti-nantikan oleh orang lain. Untuk apa? Untuk kita memberikan nasihat kepada mereka, ya. Jadi kita harus menjadi pribadi-pribadi yang seharusnya membawa perubahan. Namun seperti apa yang dikatakan oleh seorang yang bernama George Barna, ya, dia adalah seorang pendiri The Barna's Research Group. Nah, dia pernah mengatakan bahwa setiap hari gereja menjadi lebih menyerupai dunia yang semestinya harus diubahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa seharusnya itu gereja itu harus mengubah dunia, atau kita yang dimaksud dengan gereja itu adalah pribadi-pribadi kita. Nah, kehadiran kita seharusnya adalah pribadi-pribadi yang membawa dampak bagi perubahan orang lain. Namun kalau kita lihat di sini, George Barna dia berkata bahwa setiap hari
gereja atau orang percaya menjadi lebih menyerupai dunia yang semestinya harusnya diubah olehnya. Saudara mau menjadi pribadi yang mau mengubah dunia? Jangan saudara kita mengizinkan keadaan dunia ya yang mengubah kehidupan kita. Nah saudara, kalau dikatakan bahwa banyak gereja yang sudah menjadi serupa dengan dunia, padahal seharusnya gerejalah yang mengubah dunia. Nah ini keadaan ini memang nyata Bapak Ibu Saudara ya, bahwa dan sesungguhnya sangat memprihatinkan karena banyak gereja atau orang percaya yang hidupnya sudah menjadi serupa dengan dunia. Padahal seharusnya gereja yang harus mengubah dunia. Banyak orang, pintar berargumen. Demi penjangkauan, jadi nggak apa-apa, saya harus bertato. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernah dengar untuk jangkau orang-orang katanya orang-orang preman, ya kita harus menyerupai mereka, harus bertato gitu ya. Ada orang dulu waktu dia menjadi anak muda, waduh bagus tanpa tato. Tapi ketika dia mulai mau melayani Tuhan dan dia bilang, saya mau menjangkau anak jalanan, dia mulai bertato. Nah, hal seperti itu Bapak Ibu Saudara, itu gereja yang mulai menyerupai dunia. Kenapa? Di dalam firman Tuhan dibilang itu kita tidak boleh menore-nore badan kita, tidak boleh. Jadi tato itu tidak diizinkan. Jadi kalau bagi ada orang yang pinginnya, kan supaya lebih kelihatan keren. Anak muda pingin ditato, tatoin dong. Pingin ditato, tatonya di mana? Nah, supaya nggak kelihatan, ya di punggung aja gitu ya. Nah, buat apa ditato supaya nggak kelihatan gitu ya? Nah, padahal itu sesuatu yang tidak diizinkan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita adalah orang-orang yang mau hidup serupa dengan Kristus. Kristus dia tidak berdosa, maka kita juga harus berpikir hal-hal yang baik, hal-hal yang suci yang tidak terpengaruh dengan dosa. Jadi hidup serupa Kristus. Apa sih Kristus itu yang harus kita tiru? Dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Walaupun orang lain usil sama dia, tapi dia tidak pernah membalas orang lain yang usil. Demikian juga dengan kehidupan kita. Walaupun ada orang lain yang usil dengan kita, jangan membalas kembali dengan mengusil. Amin. Orang lain boleh jahat sama kita, tetapi firman Tuhan berkata kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita doakan mereka agar supaya mereka ya diampuni oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah kita berkata, ampunilah Tuhan mereka, karena mereka sudah tahu apa yang mereka perbuat. Kalau Tuhan Yesus berkatakan karena tidak tahu apa yang dia perbuat. Tapi sebenarnya ada juga orang dia sudah tahu salah tetapi dia lakukan, betul? Dengan alasan besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Mari saya tajamkan karena saya sesamanya. Ini pengertian yang salah Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau kita udah tahu salah, ya jangan kita melakukannya. Ya, kita harus berpikir yang benar, berpikir sesuatu hal yang baik. Nah, Saudara, hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, hidup dengan pembaharuan budi. Nah, kita harus melakukan pembaharuan budi. Ya, berbicara tentang pembaharuan budi itu melingkupi tabiat, watak, akal atau pikiran, sikap atau perilaku kita. Ini semua yang harus diperbaharui. Oleh karena itu kalau kita baca di dalam kitab Roma ya, di situ dikatakan bahwa kita harus diperbaharui ya budi pekerti kita. Ya. Dan Paulus berkata kita diperbaharui dari hari ke sehari. Dan terus menerus. Nah, Rasul Paulus memang menggunakan kata metamorfo untuk kata berubahlah. Sebuah akar kata yang kemudian membentuk kata metamorfosis yang kita kenal ya. Metamorfosis. Yang mengandung arti berubah menjadi bentuk yang lain. Atau dengan kata lain tidak sama dengan keadaan sebelumnya. Tidak sama dengan keadaan sebelumnya. Seperti apa? Contoh misalnya seekor ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Dia menjadi kepompong dulu terus menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu yang indah kita lihat itu warna-warnanya. Kita lihat itu luar biasa, kita kagum ya. Kalau kita pergi ke kebun binatang kan ada banyak hewan-hewan dan burung-burung itu di sana. Kupu-kupu juga ada di sana. Indah-indah pokoknya.
Tapi kalau kita melihat keindahannya, ya, terus kemudian kalau kita hadir pada waktu dia melalui proses metamorfosis ini, itu dulu itu dia, banyak orang bilang menjijikan gitu ya, karena dia adalah ulat. Tapi dia sudah menjadi kupu-kupu yang manis, kupu-kupu yang baik, kupu-kupu yang bagus. Ini yang harus terjadi di dalam kehidupan kita, setiap orang yang percaya. Mungkin dulu kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, kondisi keadaan kita adalah pribadi yang buruk, pribadi yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang suka usilin orang ya, yang suka melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi sekarang kita sudah percaya kepada Tuhan, kita harus berubah. Amin. Kalau dulu boleh kita seorang penjahat, tapi sekarang kita adalah seorang anak Tuhan yang baik. Amin. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar berubah. Memang untuk berubah Bapak Ibu Saudara itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara ya. Karena kalau kita berbicara masalah pembaharuan budi adalah kekuatan yang terjadi dalam jiwa ya. Kalau kita berbicara masalah perubahan budi. Nah, ini berbicara tentang kekuatan yang terjadi dalam jiwa seseorang ya. Jiwa itu pikiran, perasaan dan kehendak. Ini yang harus mengalami perubahan. Kalau dulu selalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sekarang yang kita pikirkan adalah perkara-perkara di atas, perkara-perkara yang berkenan kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, kita perlu ketahui bahwa hal itu harus dimulai dari memasukkan kebenaran di dalam pikiran kita ya. Dan kita harus menyetujui dengan hati ini. Hati itu adalah pusat kehidupan kita ya. Dan melakukan kebenaran secara sadar ya, jadi menjadi pelaku ya, jadi sadar dan melakukan secara seimbang ke arah yang menakjubkan. Kita lihat hal-hal yang menakjubkan yang bisa kita alami dalam kehidupan kita karena kita mengalami perubahan. Kalau orang lain lihat, wih luar biasa, si A itu mengalami perubahan yang kalau dulu dia nggak seperti ini, tapi sekarang dia rajin di gereja. Ya, kalau dulu dia rajin ke tempat lain, sekarang rajin ke gereja. Wow, mereka akan mereka akan senang dan bahkan mereka akan terpesona mungkin ya. Nah, karena melihat keajaiban-keajaiban yang terjadi. Nah, dalam pembaharuan budi yang harus terlebih dahulu berubah dalam hidup kita ini adalah pikiran atau pola pikir. Ini yang harus kita robah. Ini pola pikir ya, memikirkan hal-hal yang tidak baik, yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mengetahui bahwa pola pikir kita baik atau tidak? Ya kita harus mengkonsumsi kebenaran firman Tuhan. Karena apa yang ada di dalam pikiran kita yang dibentuk oleh apa yang kita lihat gitu ya, apa yang kita dengar misalnya kan. Itu membentuk apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu akan membentuk kehidupan. Itu input yang membentuk kehidupan kita. Misalnya kita lebih banyak baca koran daripada baca firman. Itu yang membentuk kita apa? Firman atau koran? Kalau kita bicara, iya. Jadi kalau kita bicara, kalau masalah politik, ya, jago dia. Kenapa? Dia rajin baca koran, tapi koran kan sekarang udah nggak laku ya. Tapi orang yang rajin bermedsos, media sosial, ya, IG dia buka, Facebook dia buka, gitu kan, Twitter dia buka, YouTube dia buka. Jadi semua informasi-informasi di luar sana dia tahu, ya. Mau informasi apa yang dia tidak tahu? Semua itu ada di pikirannya karena dia berpikir. Semua yang viral-viral itu ada di dalam pikirannya. Tanya aja apa yang lagi viral sekarang ini. Mau berbicara apa yang viral? Saudara, ada yang tahu tentang hal yang viral sekarang? Selain itu apa? Ya. Ini kenapa kita tahu? Atau kenapa kira-kira saudara tahu yang viral itu? Dari mana taunya? Iya, dari medsos gitu ya, yang terus diembat terus. Kita lihat, kita dengar, itu membentuk diri kita. Oh, dari orang yang tidak tahu hukum bisa jadi tahu hukum sekarang ini. Betul? Kenapa? Dia rajin dengerin, ya. Bapak Ibu Saudara, itu nggak salah sebenarnya. Semua itu nggak salah kita mendengarkan informasi. Tapi jangan abaikan firman Tuhan. Jangan kalau bicara masalah politik, masalah yang viral-viral pada hari ini, dia tahu semua. Tetapi masalah firman Tuhan yang menyelamatkan kita,
itu dia nggak ngerti, ya. Tapi kita semua mau mengerti, amin. Pola pikir yang harus dirubah, pola pikir yang sudah berubah akan membawa kita pada perubahan yang sesungguhnya, ya. Jadi pola pikir yang berubah itu akan membawa kita kepada perubahan yang sesungguhnya. Saudara mau berubah, melihat hidup kita memang luar biasa, dipakai oleh Tuhan, luar biasa, mengalami hal-hal yang dahsyat dari Tuhan, mengalami perkara-perkara yang ajaib, ya. Saudara mau mengalami perkara yang ajaib? Amin. Nah, mari Bapak Ibu Saudara rubah pikiran kita. Pikiran-pikiran yang saya tidak bisa, saya tidak bisa. Saudara, kita bisa karena Tuhan kita luar biasa. Amin. Ada orang bilang katanya Allah bisa karena biasa. Bukan. Dia bisa karena memang dia aktor semuanya. Betul? Dia yang pencipta kok, ya. Dan memang dia bisa karena memang bisa, bukan bisa karena biasa, ya. Kalau kita, apa yang kita lakukan kalau kita membiasakan diri, pasti kita bisa dari sesuatu yang tidak biasa menjadi biasa, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus melakukan pola pikir yang berkenan kepada Tuhan, dan memang itu perlu kepekaan Bapak Ibu Saudara, ya. Melakukan pola pikir yang berkenan kepada Tuhan butuh kepekaan Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk mengetahui apakah itu kehendak Tuhan atau bukan, nah kita tahu, ya, pikiran kita itu sesuatu yang berkenan kepada Tuhan atau tidak. Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sebenarnya dia menjadi pribadi-pribadi yang peka terhadap apa yang kita pikirkan, apa yang dia pikirkan, dan akan mengakibatkan apa yang dia akan lakukan, ya. Jadi mari kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan agar supaya kita bisa semakin hari semakin peka terhadap pimpinan dan kuasa Roh Kudus, agar supaya kita tahu bahwa apa yang kita pikirkan adalah pikiran-pikiran yang berkenan kepada Tuhan, dan kita hanya mau memikirkan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Jangan usah yang pikiran-pikiran yang mau menyusup di dalam pikiran kita, udah singkirkan semua, ya. Kita mau lihat bagaimana Tuhan membawa kita kepada pikiran-pikiran yang menyenangkan hati Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara, tanpa hubungan yang demikian, tanpa hubungan yang akrab, ya, dengan Tuhan, ya, tanpa hubungan yang intim, itu kita sulit membedakan manakah kehendak Allah atau kehendak dunia. Karena iblis dapat menyerupai malaikat terang. Terkadang Bapak Ibu Saudara, kita lihat kan, oh ini bagus, ini nih, tapi terkadang itu iblis suka menyusup, ya. Tapi kalau kita punya kedekatan dengan Tuhan, kita akan melihat ini Tuhan kehendaki. Ini adalah pola pikir yang Tuhan mau. Ada di dalam kehidupan kita. Dan untuk mendeteksi, ya, untuk mengetahui, ini membutuhkan kecerdasan secara rohani. Kalau membutuhkan kecerdasan secara rohani, berarti kita sebagai orang percaya harus rajin belajar firman, supaya kita memiliki banyak pengetahuan, supaya kita tahu. Kalau orang yang cerdas, pasti dia banyak pengetahuannya, betul? Kalau dia banyak pengetahuan, kalau dia kurang pengetahuannya, bisa nggak kita katakan dia adalah seorang yang cerdas? Tidak demikian. Orang yang cerdas adalah orang yang memiliki banyak pengetahuan. Kita harus menjadi orang-orang yang cerdas dalam kerohanian kita, ya, dengan membangun kecerdasan itu dengan membaca firman, dengan mendengarkan firman, sehingga kebenaran Allah itu ada di dalam kehidupan kita, ya. Dan itu menempatkan kebenaran Allah secara proporsional dalam hidup kita. Jadi maksudnya, ya, betul-betul kita tempatkan itu kebenaran Allah itu yang paling utama di dalam kehidupan kita daripada kebenaran-kebenaran yang lain, ya. Saudara mau terus belajar firman? Ya, kita belajar firman, pasti kita akan melihat perkara-perkara dahsyat, ya. Nah, kita harus peka dalam melakukan apa yang baik, yaitu menunjukkan kualitas manusia Kristus. Karena Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang membenci dan menganiaya kamu. Ini menunjukkan kualitas orang percaya, kualitas orang yang mengandalkan Tuhan Yesus, ya, seperti ini, ya. Dia tetap mengasihi musuh, ya. Boleh aja ada musuh, orang yang membenci kita, mereka bilang, dia musuhnya. Enggak, saya tetap mengasihi dia, karena dia adalah ciptaan Tuhan, karena dia adalah orang percaya yang hanya belum bertumbuh kerohaniannya.
Tapi kalau kita sudah mengalami pertumbuhan rohani, maka kita mudah mengampuni. Tapi kalau kita masih menyimpan kepahitan, nah ini yang repot Bapak Ibu Saudara lah ya. Karena itu mari, perbuatan baik yang dikehendaki Allah ini hidup berkualitas versi orang Kristen ya. Jadi kalau orang dunia mengasihi orang yang mengasihi dia itu wajar dan normal, betul ya. Tapi kalau kita mengasihi musuh itu yang nggak normal, itu yang nggak biasa, dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, hidup dalam ketidakbiasaan, ketidaknormalan. Tapi mungkin saudara berkata, waduh, masa saya itu orang yang nggak normal? Maksudnya kita menjadi pribadi-pribadi orang percaya yang biasa melakukan sesuatu yang tidak biasa bagi orang dunia itu, yang mengampuni. Orang udah disakiti kok masih mau mengampuni, seharusnya kan dibalas. Tapi kita tidak diajarkan untuk membalas, tetapi kita diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang mana kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi mengasihi musuh adalah hidup yang tidak wajar ya. Tapi kita mau lakukannya karena Tuhan mau. Kita hidup tidak wajar, begitu. Itulah arti dari kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Mau hidup mengasihi musuh? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus ini pola pikir yang berkenan kepada Allah adalah segenap gerak, langkah, pikiran dan perasaan kita sesuai dan seirama dengan pikiran dan perasaan Allah. Karena hal ini berkaitan dengan pengabdian dan kerelaan kita untuk berjuang demi kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Jadi harus seirama Bapak Ibu Saudara, baik semua gerak-gerik kita, ya, perilaku kita, pikiran kita harus sesuai dengan perasaan Allah. Ya, Dia mau agar supaya kita melakukan hal-hal yang luar biasa, kita harus hidup di dalamnya Bapak Ibu Saudara. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, nah kita lihat, ini bisa yang terakhir. Satu lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini penutupnya Bapak Ibu Saudara ya. Nggak usah pikir, wah ini kapan selesainya ya. Ini penutup. Bagian terakhir. Buang pola pikir yang menyebabkan Bapak Ibu Saudara suka marah ya, yang menyebabkan saudara menjadi pemarah, mengakibatkan amarah, buang. Kesedihan, kekecewaan, karena semua itu mendatangkan kerugian pada kita. Seperti apa yang saya katakan tadi, orang yang suka marah, orang yang suka sedih kan dia kehilangan damai sejahtera, sukacita ya. Tapi semua orang yang membuang hal-hal atau pola pikir yang salah itu, mereka akan mengalami damai sejahtera. Jadi buat pola pikir kita selalu positif, karena pola pikir yang berkenan kepada Tuhan, ketika kita menggunakannya maka kita mengalami perbuatan ajaib dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini saya yakin dan percaya kita semua yang hadir, kita memiliki pola pikir yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita boleh mengalami damai sejahtera Allah di dalam kehidupan kita setiap hari. Di dalam kita menjalani kehidupan kita, kita tetap terus bersuka cita. Amin. Karena kita memiliki pola pikir yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan